yang ditekankan oleh Popper itu adalah falsifiable. Ya, falsifiable itu maksudnya yang tadi itu yang sempat kita singgung juga. Ketika kita membuat sebuah teori, kita harus memformulasikan teori tersebut sedemikian rupa sehingga teori itu tuh nanti ada cara menguji secara empiris gitu ya. Sehingga teori itu kalau bisa ada cara menguji secara empiris, dia mestinya bisa difalsify. Dia berpotensi untuk difalsify. Itu yang disebut sebagai falsifiable ya. Jadi ya itu yang tadi saya sebut antara satu bagian dengan bagian yang lain itu nyambung ya. Jadi falsifikasinya itu konsekuensinya itu nanti didemarkasi sains dan non sains. Jadi menurut Popper, sains sesuatu teori itu bisa disebut dia bermuatan sains empirik gitu ya. Kalau dia falsifiable ya. Nanti ada banyak contoh Pak Bayu di belakang, ada banyak pernyataan yang tadi ya Pak Bayu bilang, oh itu nggak falsified, nggak bisa difalsifikasi gitu ya. Jadi dia tidak falsifiable. Terima kasih Pak Bayu. Sama-sama. Ya, Baik. Sedikit memanaskan diskusi Pak Budi, Pak Bayu. Mohon maaf ya, saya sedikit cukup dekat dengan Pak Dwi, jadi tadi agak shock ya. Nah, sahabat kita itu luar biasa baik dan dari mahasiswa yang kami kenal. Punya penyakit yang sama dengan saya juga, diabetes ya. Oke. Ya itu jadi memang Popper itu memang mengenalkan ke kita sebuah konsep bahwa sesuatu disebut scientific kalau dia empirically falsifiable. Jadi secara empirik ya itu bisa terbantahkan. Kalau tidak ada jalan untuk membantahnya, sama sekali tidak ada celah untuk membantahnya secara empirik, itu menurut Popper dia bukan sains, atau lebih rendah hatinya kita sebut kurang layak disebut sains. Yang akhirnya biasanya disebut kalau dia tetap mengakui dirinya sebagai sains, itu biasanya disebut sebagai pseudoscience gitu. Nah, ini memang menarik ya. Di sisi lain, Karl Popper itu tetap menghargai keberadaan pengetahuan-pengetahuan non-scientific dan menegaskan keberadaan mereka, tapi tidak usah dipaksakan bahwa mereka dilabeli sains. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi, Bapak, Ibu-Ibu nanti kalau memang studinya dalam bidang sains, karena engineering itu adalah sains terapan ya. Nah, ini sebaiknya mohon dipastikan ya, sesuatu yang mungkin ujung-ujungnya itu empirically falsifiable. Ya, walaupun kita misalnya mengembangkan kerangka matematik, kerangka teoretik, ya membuktikan proven dan lain-lain, tapi ya karena dia bagian dari engineering ya ujungnya harus bisa diukur, ujungnya harus bisa terbantahkan secara empirik. Nah, keindahan teori Popper itu ya kadang-kadang dia disebut juga critical rationalism ya, rasionalisme kritis, sebuah mazhab berpikir kalau mengambil istilah Pak Kukuh ya. Ini juga untuk menegaskan Popper bukan satu-satunya pandangan kebenaran tentang sains, dia punya keterbatasan juga. Keindahan mazhab berpikir Popper ini adalah menurut saya
ada sebuah pandangan mendalam bahwa ketika seorang saintis itu memang menciptakan teorinya untuk secara terbuka bisa dibantah. Nah, jadi dia semakin banyak dia dicoba dibantah dan ternyata dia tak terbantahkan, maka more or less dia semakin bisa kita percaya, yang disebut corroborated itu ya. Corroboration. Jadi tanpa perlu confirmation, yang mengkonfirmasi begitu, teori sains itu bisa tegak ya, dengan sebuah kekokohan yang disebut corroboration. Nah, kemudian keindahan kedua dari masa berpikir atau cara berpikir atau metode berpikir Karl Popper ini, dia sangat mirip dengan siklus manajemen atau siklus kemanusiaan lainnya ya. Sesuatu kalau ingin maju ya harus bisa open terhadap feedback. Kalau perusahaan misalnya dia menciptakan sistem reward ke karyawannya tapi anti kritik, tidak bisa dikritik ya, unfalsifiable, tidak bisa mengemukakan ini sebetulnya objective key result-nya bagaimana, cara menghitung KPI bagaimana. Nah, ya akibatnya ya nggak ada sesuatu yang memungkinkan dia itu bisa maju ya. Kalau dalam manajemen disebut plan do check act, harus ada ceknya ya, evaluasi. Dan good governance mengatakan ini harus transparan ya. Sains itu keindahannya di transparansinya. Kalau ilmu-ilmu kungfu zaman dulu itu bukunya disembunyikan dan lain-lain ya. Nggak boleh orang tahu detailnya. Kalau sains di-declare semua supaya orang bisa mengujinya, sehingga dia bisa membuktikan dirinya itu makin maju atau tidak. Kalau dalam diri kita sendiri ya, karena memang semua knowledge manusia itu basically muncul dari fitrah atau diri kita ya. Seseorang yang memiliki karakter falsifiable ya, kritis, artinya dia tiap hari tidak mengkonfirmasi kebenaran-kebenaran perbuatannya, tapi malah ada satu waktu di mana dia kritis pada dirinya. Dia memasukkan dirinya dalam sebuah tabung kaca imajiner. Dia menguji kebenaran-kebenaran perbuatannya. Biasanya kalau dalam agama Islam itu disebut menghisap diri ya. Tanpa proses menghisap diri terus-menerus, tanpa proses mengoreksi diri terus-menerus, orang nggak bisa maju gitu. Nah ini kira-kira seperti itu ya. Jadi ini kalau dibahas secara lebih menyeluruh dari berbagai segi ya, karena memang filosofi itu adalah cabang dari ilmu-ilmu kemanusiaan. Barangkali itu sedikit untuk menghangatkan ya, untuk dilanjutkan karena 8.15 Pak Budi ya. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Anggra, Pak Budi, Pak Kukuh, dan Bapak Ibu semua.